Sang Jaya, engkau bersemi alma materku tercinta, Institut Agama Islam Negeri Kediri, mendidik insan Islami cendekia sejati, cinta Ibu Pertiwi. Majulah, majulah kampusku, berjuang membangun bangsaku, menyongsong hari depan dengan ilmu di tangan, IAIN Kediri yang terdepan. Majulah, majulah kampusku, berjuang membangun bangsaku, kobarkanlah semangat dan amalan berbakti, IAIN Kediri semoga abadi. Maju bersama membangun negara bangsa, berjiwa Pancasila, Al-Quran dan Sunnah kan selalu di dada. Islam Jaya, engkau bersemi alma materku tercinta, Institut Agama Islam Negeri Kediri, mendidik insan Islami cendekia sejati, cinta Ibu Pertiwi. Majulah, majulah kampusku, berjuang membangun bangsaku, menyongsong hari depan dengan ilmu di tangan, IAIN Kediri yang terdepan. Majulah, majulah kampusku, berjuang membangun bangsaku, kobarkanlah semangat dan amalan berbakti, IAIN Kediri semoga abadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Maskuri Nikmah SPDI. Saya mengajar di MTSN 7 Kediri, sekaligus sebagai peserta PPG dalam jabatan tahun 2021 angkatan kedua LPTK IAIN Kediri. Pada hari ini, tanggal 29 November 2021, saya melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja di MTSN 7 Kediri. Berikut adalah video praktek saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, mari kita berdoa dulu untuk mengawali pelajaran pada pagi hari ini. Silakan kepada ketua kelas untuk dipimpin berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbani zidni ilman nafi'an warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Sebelum kita mulai pelajaran, saya absen dulu nggih kehadirannya. Gusti Rahma Putri, Hasnaul Sania, Jovan, Laura, Aska, Fajar, Aditya, Pak Isfadil, Noaim, Saifu, Jaga, Zulfi, Naila, Raihan, Rindi, Risma, Salwa, Bilkis, Zidan. Oke, ada semua nggih? Sehat nggih? Alhamdulillah. Oke. Sebelum kita lanjutkan, saya persilakan untuk mengeluarkan buku pelajaran hari ini dulu. Silakan buku alatnya dikeluarkan dari tasnya, alat-alat tulisnya dikeluarkan.
Kemudian kalau sudah duduknya yang rapi, duduknya yang rapi, yang lurus, yang tegak. Dan itu tolong Mbak, sampahnya dibuang dulu Mbak. Di bawahnya Mbak Nela. Ya, ada sampah di bawahnya meja itu. Ya, itu Mas Askan silakan Bu, ada sampah. Nah, tolong dibuang di tempat sampah dibuang dulu di tempat sampah. Biar kelasnya bersih, biar kelasnya nyaman. Sebelum kita mulai pelajaran, saya minta semua berdiri dulu sebentar. Berdiri dulu. Ya, berdiri. Ya, mari kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila secara bersama-sama. Dalam hitungan ketiga mulai. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Semoga dalam jiwa kita semua ya tertanam jiwa nasionalis, tertanam jiwa cinta Indonesia, NKRI, harga mati. Nah, sepertinya Mas Fadil kok sakit tuh Mas? Sakit badan? Kok loyo gitu? Biar nggak loyo, bagaimana kalau kita bermain dulu? Bermain tepuk biar semangat. Nah, ayo. Ben sing ngantuk-ngantuk, ben semangat, nggih. Coba tepuk semangat, sudah bisa? Sudah? Ya. Mbak, tepuk semangat. Semangat. Bagus sekali. Ternyata sudah bisa semua ini ya, tepuk semangat. Sekarang Bu Ririn ingin mencoba kembali ya, mengingatkan materi minggu kemarin. Kita kemarin sudah mempelajari akhlak terpuji. Akhlak terpuji. Akhlak terpuji itu akhlak yang bagaimana? Akhlak yang baik. Ada apa saja? Taubat, taat, ikhlas, dan istiqomah. Coba pengertian taubat apa? Ada yang tahu? Ya. Secara bahasa itu kembali karena secara istilah itu menyesali dosa yang telah dilakukan. Kalau pengertian taat, siapa yang bisa? Tunduk, patuh, selamat. Tunduk, patuh, dan selamat. Kalau pengertian ikhlas? Ibadah semata-mata mencari ridha Allah. Ibadah semata-mata mencari ridho Allah. Kalau istiqomah? Teguh dalam melakukan suatu kebaikan. Teguh dalam melakukan suatu kebaikan. Bagus sekali. Jadi kemarin kita sudah belajar akhlak terpuji, ya, ada taubat, ada taat, ada ikhlas, dan ada istiqomah. Nah, untuk materi hari ini kita akan mempelajari tentang kisah keteladanan Nabi Sulaiman. Jadi nyambung. Ya, kemarin kita sudah belajar akhlak terpuji. Sekarang kita belajar meneladani sifat-sifat Nabi Sulaiman. Sebelum kita masuk ke materi, kita membaca dulu tujuan pembelajaran hari ini anak-anak. Tujuan pembelajaran yang pertama adalah kalian harus bisa mengkarakteristikkan kisah keteladanan Nabi Sulaiman. Ya, apa saja kisah keteladanan Nabi Sulaiman? Banyak. Tujuan pembelajaran yang kedua yaitu adalah untuk mengkategorikan mukjizat dari Nabi Sulaiman dengan baik dan benar. Sekarang kita masuk ke dalam langkah-langkah pembelajaran. Sekarang saya coba minta bantuannya Mbak Risma untuk membaca. 1. Mengamati gambar. 2. Menanya. 3. Melihat video Nabi Sulaiman. 4. Diskusi. 5. Presentasi. 6. Tanya jawab. Nah, betul sekali ya. Jadi yang pertama nanti kita adalah melakukan pengamatan. Jadi
Jadi saya tampilkan gambar, kemudian diamati, dipahami dengan baik, ya. Kemudian setelah mengamati, menanya. Kalian tanyakan kira-kira gambar itu berhubungan dengan apa, materinya apa, boleh ditanyakan. Kemudian melihat video Nabi Sulaiman. Jadi nanti kita nonton bersama tentang video Nabi Sulaiman. Kemudian berdiskusi dari video yang sudah ditonton, nanti didiskusikan ya tentang mukjizat Nabi Sulaiman dan tentang keteladanan Nabi Sulaiman. Kemudian dari hasil berdiskusi dibuat presentasi. Jadi hasil diskusinya ditulis, kemudian dibacakan di depan kelas. Dari presentasi nanti ada sesi tanya jawab. Jadi kelompok yang tidak presentasi, ketika temannya melakukan presentasi harus menyimak, harus mendengarkan, biar nanti ketika tidak paham ada yang ditanyakan. Oke? Nah, itu langkah-langkah pembelajaran. Kemudian berikutnya adalah apa sih manfaat mempelajari materi hari ini? Ya. Jadi manfaat mempelajari materi kisah Nabi Sulaiman ada dua. Manfaat dari mempelajari kisah Nabi Sulaiman. Yang pertama adalah agar kita mengetahui apa saja mukjizat dari Nabi Sulaiman. Ya. Jadi mukjizat itu hanya diberikan kepada nabi dan rasul. Contohnya mukjizat Nabi Musa, yaitu membelah Laut Merah. Kemudian mukjizat dari Nabi Muhammad memiliki Al-Quran. Nah, jadi manfaatnya adalah kita tahu apa saja manfaat mempelajari kisah Nabi Sulaiman. Manfaat yang kedua, kita bisa mencontohkan perilaku kisah Nabi Sulaiman dalam kehidupan sehari-hari, ya. Sehingga dalam kehidupan sehari-hari kita, apa yang kita lakukan itu sudah sesuai dengan sifat Nabi Sulaiman. Itu tadi manfaatnya, guys. Ada dua. Yang pertama adalah agar kita tahu apa saja mukjizat dari Nabi Sulaiman. Yang kedua, agar kita bisa mencontoh sikap keteladanan Nabi Sulaiman dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang mari kita amati gambar yang pertama bersama-sama. Nah, itu gambar tentang apa, anak-anak? Gambarnya tentang apa itu kira-kira? Tentang apa? Tentang apa, Mas Aska? Orang naik kuda, terus ada apa itu? Semut, ya. Orang naik kuda ada semut. Kalau gambarnya ini, gambar apa? Karpet terbang. Aladin. Orang yang naik karpet terbang. Ini gambar yang terakhir. Ini gambar yang terakhir. Kira-kira itu gambarnya menunjukkan apa itu? Apa Mas Ibu? Orang apa? Orang apa jin itu? Jin. Jinnya ngapain itu tangannya? Membawa apa? Istana. Ya. Dari ketiga gambar tadi, yang sudah saya tampilkan, silakan mungkin ada yang mau bertanya hubungannya gambar-gambar itu dengan materi hari ini, monggo. Ya, silakan Mbak Bilkis. Apakah jin tunduk? Ya, apakah jin itu tunduk kepada Nabi Sulaiman? Apakah jin itu tunduk kepada Nabi Sulaiman? Jawabannya iya. Ya, karena salah satu keistimewaan Nabi Sulaiman adalah memiliki tentara dari golongan jin, ya, setan, manusia dan hewan. Semua golongan jin, Bu, iya. Ada lagi? Ya. Apakah Nabi Sulaiman bisa mengendalikan angin? Gambar ketiga tadi, kedua. Ya, apakah Nabi Sulaiman bisa mengendalikan angin? Jawabannya iya, karena merupakan salah satu mukjizat dari Nabi Sulaiman. Oke. Kemudian ada lagi, ya.
Apakah Nabi Sulaiman bisa memahami bahasa binatang? Jawabannya bisa. Oke. Semua bahasa binatang tanpa terkecuali bisa dipahami oleh Nabi Sulaiman. Oke. Karena termasuk juga dalam mukjizat Nabi Sulaiman. Oke. Ada lagi? Sudah cukup? Sudah. Oke. Sebelum kita lanjut ke materi, Bu Ririn ingin bertanya, apakah memang sudah benar-benar membaca materi hari ini atau belum tentang kisah Nabi Sulaiman? Apa sifat keteladanan dari Nabi Sulaiman? Siapa yang tahu? Ya. Suka bermusyawarah. Suka bermusyawarah. Siapa lagi yang tahu? Ya. Rendah hati. Ya. Bagus. Berarti tadi malam memang sudah betul-betul membaca materi hari ini. Oke? Sekarang kita lanjut ke menonton video Nabi Sulaiman. Lihat, itu Raja Sulaiman. Subhanallah, Maha Suci Allah, Maha Besar Allah yang telah memberikan kemampuan kepada raja kita. Bagaimana? Kemarin saya melewati sebuah kota. Baginda cukup jauh. Mereka mengurungkan niatnya untuk bertemu dengan Baginda. Menurut hamba, bagaimana kalau Baginda dan kami semua yang ada di sini berkunjung ke kota ini? Iya, Baginda. Saya setuju dengan rencana tersebut. Ya, kami juga setuju, Baginda. Menurut hamba, Setelah mengamati video tentang kisah Nabi Sulaiman, dilanjutkan dengan berdiskusi. Oke, silakan nanti berkumpul dengan teman atau kelompoknya masing-masing yang sudah dibentuk. Monggo, silakan berkumpul dengan teman-temannya. Sudah selesai diskusinya, ya? Waktunya sudah habis. Silakan sekarang perwakilan dari setiap kelompok untuk presentasi. Satu orang mawon, gitu nopo-nopo. Dari kelompok satu dulu, monggo. Oke, silakan Mas Ibu. Mukjizat Nabi Sulaiman dalam satu mengerti bahasa binatang, dua menguasai angin, memiliki tentara jin, manusia dan hewan. Silakan, ada yang ditanyakan untuk kelompok satu? Saya, Ya, Mas Fadil, silakan. apa bukti dalil kalau Nabi Sulaiman bisa menguasai angin? Apa bukti dalilnya? Terdapat pada Quran apa? Jadi terdapat pada Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 81. Bagaimana Mas Fadil, ya? Sampun? Monggo silakan. Untuk kelompok dua, silakan diwakili oleh siapa? Oke, Mbak Putri, monggo. Keteladanan Nabi Sulaiman antara lain Nabi yang memiliki kecerdasan tinggi, Nabi yang suka bekerja keras, Nabi yang memiliki sifat rendah hati, Nabi yang memiliki rasa kasih sayang terhadap sesama, Nabi yang suka bermusyawarah. Silakan, ada yang ditanyakan untuk kelompok dua? Oke, Mbak Risma, monggo. Bagaimana sikap Nabi Sulaiman setelah diangkat menjadi raja dan nabi? Tetap rendah hati. Tetap rendah hati, Mbak Risma. Terima kasih, Mbak Putri. Untuk kelompok tiga, perwakilan dia monggo, Mbak Lala. Dibacakan yang keras, ya, Mbak Lala. Kisah keteladanan dalam kehidupan sehari-hari. Ahmad adalah anak yang dikenal dengan kecerdasannya dan pandai dalam bergaul. Ahmad tetap rendah hati dan selalu menerima temannya tanpa membedakan suku, ras, atau agama. Silakan untuk
kelompok 3 ada yang ditanyakan? Untuk kelompok 3 ada yang mau bertanya? Terima kasih Mbak Lala. Lanjut untuk kelompok 4, kelompok terakhir monggo ya, silakan maju. Oke, Mas Fajar, silakan maju. Yang keras. Kisah keteladanan dalam kehidupan sehari-hari. Jibril adalah ketua OSIS di madrasahnya. Dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan di madrasahnya, Jibril selalu melibatkan seluruh anggota OSIS untuk ikut dalam kegiatan tersebut. Jibril selalu menggunakan musyawarah untuk memutuskan sebuah kegiatan yang akan dilaksanakan oleh OSIS. Karena OSIS adalah milik semua anggota, bukan hanya ketua. Silakan, ada yang ditanyakan untuk kelompok 4? Bagaimana cara mengemukakan pendapat yang baik saat bermusyawarah? Dengan kata yang sopan, tidak memaksa pendapat, menerima semua keputusan yang sudah disepakati bersama dengan lapang dada. Oke, terima kasih Mas Fajar. Silakan kembali ke tempatnya masing-masing. Oke, sekarang semua hadap ke depan kembali. Oke, sekarang presentasi sudah, ya, tanya jawab sudah. Sekarang kita masuk ke kesimpulan. Oke, kesimpulan materi yang kita pelajari hari ini. Hari ini kita tadi belajar apa? Kisah Nabi Sulaiman. Oke, apa mukjizat dari Nabi Sulaiman tadi? Mukjizatnya apa saja? Bisa mengerti bahasa binatang, Ya. menguasai angin, memiliki tentara jin dan manusia dan hewan. Ya. Bisa berbicara atau memahami bahasa binatang. Kemudian menguasai angin. Dan yang terakhir memiliki tentara atau pasukan dari golongan jin, manusia dan hewan. Kemudian kisah keteladanan Nabi Sulaiman. Apa? Yang bisa kita ambil hikmahnya? Oke. Memiliki kecerdasan tinggi, suka bekerja keras, sifat rendah hati, rasa kasih sayang bersama, suka bermusyawarah. Rendah hati, suka bermusyawarah, memiliki kecerdasan yang tinggi. Sekarang kita kaitkan dengan kehidupan sehari-hari kita. Oke, kita kaitkan bagaimana kisah keteladanan Nabi Sulaiman dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Misalkan dalam kondisi ini, ya, Mbak Bilqis sebagai ketua kelas. Ketika ada acara, ya, perlombaan antar kelas di dalam madrasah, maka Mbak Bilqis tidak boleh mengambil keputusan sendiri, tetapi harus dimusyawarahkan, harus dimusyawarahkan bersama teman satu kelas. Agar apa? Agar semuanya setuju, tidak hanya sekedar pendapat dari Mbak Bilqis saja. Nah, itu dalam kehidupan sehari-hari. Dalam bidang kecerdasan, ya, kalian sebagai murid, ya, utamanya adalah belajar, main HP, nonton TV, kemudian main game, itu adalah hiburan saja, boleh sekali. Tetapi tugas utama adalah belajar. Jadi yang didahulukan ketika ada tugas dan diajak bermain, yang didahulukan yang mana? Tugas, ya. Nah, bagus sekali kalau seperti itu. Nah, sekarang kita refleksi pembelajaran hari ini. Nah, kira-kira dari cara berdiskusi, ya, sebelum berdiskusi kita dari yang pertama kita mengamati gambar, kemudian berdiskusi, ya, nonton video, kemudian presentasi dan tanya jawab, ya. Ada masukan untuk pertemuan berikutnya? Atau bagaimana, yang bagian mana yang kamu sukai saat pelajaran hari ini? Mas Aska. Saya suka bagian nonton video. Suka bagian nonton video. Jarang-jarang dia nonton video. Ada lagi? Ya, Mas Yudan. Saya suka bagian yang presentasi karena melatih percaya diri. Presentasi melatih kepercayaan diri itu. Ada lagi? Selain, monggo. Saya ingin belajar membuat presentasi dengan PowerPoint. Ingin belajar membuat presentasi dengan PowerPoint. Berarti minggu depan kita belajar membuat PowerPoint. Itu hubungannya dengan teknologi. Biar tidak apa? Biar tidak gaptek.
Jagat teknologi. Jadi sebagai murid ya abad 21 ya era digital harus bisa teknologi, harus bisa membuat teknologi. Contohnya adalah membuat PowerPoint. Bagus. Ada lagi? Saya suka bermain diskusi karena menambah pengetahuan antar teman. Diskusi menambah pengetahuan antar teman. Betul. Ya, karena kadang kita tidak paham, tetapi teman kita paham. Jadi saling bertukar pendapat. Ada lagi? Ya, Mas Adit. Bagaimana kalau hasil diskusi berupa peta konsep? Bagaimana kalau hasil diskusi berupa peta konsep? Bagus. Ya, kita belajar menyusun peta konsep. Peta konsep itu adalah pola pikir. Jadi kita ambil kesimpulan-kesimpulan, kita buat seperti mind mapping ya. Sudah pernah belajar kan mind mapping ya? Jadi kita buat seperti itu ya, dibuat untuk presentasi. Bagus sekali. Ada lagi? Sudah cukup. Terima kasih untuk refleksinya hari ini. Minggu depan kita coba untuk yang lebih baik lagi. Untuk materi berikutnya kita akan mempelajari tentang apa? Tentang adab zikir ya, kemudian dan sholat ya. Adab zikir dan sholat. Jadi ketika kita mau sholat itu kita harus tahu adabnya. Ketika mau zikir itu harus ada adabnya, tidak semaunya kita. Ya, tidak sembrono kita ketika melakukan sholat itu ada urut-urutannya. Ya, sholatnya atau ibadahnya diterima oleh Allah. Silakan nanti di rumah dipelajari untuk bagian adab sholat dan zikir. Ya, kemudian bisa ditandai materi-materi penting mana sehingga ketika kita bertemu lagi minggu depan kalian semua sudah paham. Silakan nanti di rumah dibaca modulnya, LKS-nya, ataupun bisa mencari di Google atau di YouTube tentang adab sholat dan zikir. Gunakan teknologi anak-anak. Ya, sekali lagi gunakan teknologi untuk pelajaran abad 21. Ya, harus bisa membuka YouTube, harus bisa membuka Google, mencari informasi apapun di Google dan di YouTube. Kemudian sekarang saya akan membagikan LKPD. LKPD itu adalah lembar kerja peserta didik. Jadi nanti saya bagikan terkait materi hari ini, kalian isi. Kemudian kalian juga harus menilai teman kalian. Tadi yang presentasi bagaimana. Terus ketika ada tanya jawab, apakah ada teman yang hanya rame saja? Ya, ketika nonton video, apakah ada temanmu yang tidur? Ya, nanti temennya juga menilai. Gak apa-apa. Saya berikan LKPD-nya. Jangan lupa ditulis nama dan kelas. Nanti setelah LKPD-nya diisi dengan baik dan dengan betul, kumpulkan lagi, silakan sekarang dikerjakan dulu. Oke anak-anak, terima kasih sudah mengerjakan LKPD-nya dengan baik. Materi untuk hari ini cukup, alhamdulillah Alhamdulillah. Sebelum kita akhiri materi hari ini, mari kita tutup dengan membaca alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.